kebanyakan orang, khususnya di zaman Kali Yuga, di zaman modern ini, jadi kebanyakan orang itu bingung, kebanyakan orang merasa cemas. Jadi banyak orang menderita karena kecemasannya, kecemasan yang timbul dalam pikirannya. Sudah tempat ini adalah tempat yang dijelaskan oleh Sri Krishna sebagai dukalayam asaswatam, sebagai tempat kesengsaraan dan juga segala sesuatunya temporary atau sementara. Nah, dan di atas itu ada 3 penyebab kesengsaraan. Yang pertama disebut adi daivika, yang kedua disebut adi bhautika, dan yang ketiga disebut adi atmika. Jadi adi daivika artinya kesengsaraan yang disebabkan oleh higher authority, seperti para dewa. Contohnya seperti badai, gempa bumi, tsunami. Jadi, dan ini juga karena ulah kita sebagai manusia, karena segala sesuatunya sudah diatur, dan apa yang kita dapatkan yang merupakan timbal balik dari kegiatan kita. Jadi kadang-kadang banjir karena kita menebang pohon terlalu banyak. Jadi ketika diberikan hujan oleh Dewa Indra, jadi tidak ada yang menampung air itu di dalam tanah dan akhirnya banjir, erosi. Jadi ini adidaivika, kesengsaraan yang disebabkan oleh higher authority atau yang diberikan oleh higher authority seperti para dewa atau kaki tangan Sri Krishna lah. Terus yang kedua yaitu adi bhautika. Adi bhautika artinya kesengsaraan yang disebabkan oleh makhluk hidup lain, seperti contoh kecil ya, seperti mosquito bite atau nyamuk yang menggigit kita merasa terganggu, kita merasa sengsara. Tawon disengat oleh tawon, atau ditanduk kerbau, atau digigit ular, dipatuk ular, dan lain sebagainya. Atau ada tetangga yang iri hati mencoba untuk menyakiti kita. Nah, ini contohnya adi bhautika atau kesengsaraan yang disebabkan oleh makhluk hidup lainnya. Dan yang ketiga yaitu adiatmika. Adiatmika artinya kesengsaraan yang timbul dari dalam diri sendiri atau pikiran. Dan inilah sebenarnya penyebab yang terbesar mengapa orang itu sengsara, yaitu karena pikirannya. Pikiran yang selalu galau, selalu kacau, merasa tidak puas, sudah punya ini, pengen ini, sudah punya yang ini, pengen yang itu. Jadi seperti itu. Jadi ada sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris, the grass in the next fence is always looks greener. Artinya rumput yang di seberang pagar selalu kelihatan lebih hijau. Artinya kita berpikir, oh sekarang saya punya ini, kalau saya dapatkan itu saya akan merasa bahagia. Tapi kenyataannya setelah kita mendapatkan hal yang kita inginkan, kita menginginkan sesuatu hal yang lain lagi. Sekarang sudah punya iPhone 4, ada iPhone baru lagi, iPhone 5. Oh pengen punya ini, kayaknya saya akan bahagia. Beli itu, muncul lagi iPhone 6. Kayaknya kalau saya punya iPhone 6 saya akan merasa lebih bahagia. Beli itu lagi, sudah beli itu, ada iPhone 6 Plus, iPhone 7, iPhone apalah, Samsung ini Samsung itu, atau gadget terbaru, mobil ini mobil itu. Kita hanya berangan-angan saja. Dengan mendapatkan hal itu kita akan berbahagia. Tidak ada jaminan. Sekarang saya sudah menikah dengan yang ini, oh kayaknya yang ini kurang pas, kurang cocok. Seandainya kalau saya menikah dengan yang itu, kayaknya saya lebih bahagia. Ya udah, ceraikan saja yang ini, saya akan menikah dengan yang itu. Akhirnya menikah dengan yang itu, ada juga masalah lain. Dan ini terus terjadi. Karena kunci utama dari hidup bahagia dan hidup tenang yaitu merasa puas, merasa selalu berpuas hati dan bertabah hati kalau ada ujian. Kalau orang yang mendapatkan kesengsaraan, contohnya seperti dapat musibah, kehilangan apalah,
dicuri seseorang, uang yang dicuri seseorang. Tapi kalau orang yang sober atau orang yang tenang, orang yang dhira, mereka bisa berpikir oke, ini sudah menurut karma saya dan saya memang pantas untuk mendapatkannya. Dan lanjutkan pengabdian suci bakti kepada Sri Krishna. Banyak orang yang berhenti berjapa atau berhenti melakukan pelayanan karena baru mendapatkan sedikit ujian dari Sri Krishna. Masa sih saya sudah berjapa sekian tahun masih juga diberikan ujian seperti ini? Saya kehilangan uang, saya kehilangan perhiasan, mobil saya rusak, usaha saya bangkrut. Apa sih gunanya berjapa? Jadi kita tidak boleh berpikir seperti itu. Bahkan Dewa Brahma dalam skanda 10 berdoa, mengaturkan doa kepada Sri Krishna. Dewa Brahma mengatakan, tatte nukampam susamik samano bunjana ewat makritam vipakam hridwag vapurbir vidadan namaste jive tayo mukti pade sadhaya bak. Tatte nukampam susamik samano bunjana ewat makritam vipakam. Jadi penyembah yang betul-betul murni dan betul-betul bertekad untuk mendapatkan karunia Sri Krishna, tatte nukampam susamik samano bunjana ewatma kritam vipakam. Jadi ketika dia mendapatkan sebuah malapetaka atau kesengsaraan alam material di alam material ini, dia hanya berpikir seperti ini, saya hanya mendapatkan sedikit reaksi dari perbuatan buruk saya di masa lampau. Seharusnya saya harus mendapatkan lebih daripada ini. Hridwag vapurbir. Hridwag vapur. Di sini disebutkan 3 hal. Hrid artinya hatinya. Wag artinya kata-katanya. Vapur artinya badan. Jadi dengan hati, pikirannya, kata-katanya dan badannya, dia akan melakukan pelayanan lagi lebih kepada Sri Krishna. Dia tidak putus asa untuk melakukan pelayanan kepada Sri Krishna, walaupun dia mendapatkan apa yang namanya kesengsaraan alam material, kesengsaraan hidup. Dia tidak akan putus asa, jadi dia akan tetap melakukan pelayanan. Hridwag vapurbir vidadan namaste. Vidadan namaste. Jadi dia akan selalu mengaturkan doanya, sembah sujudnya kepada Sri Krishna, walaupun mendapatkan kesengsaraan alam material. Jadi seperti mata saya ini, tidak tahu ada sesuatu yang nabrak. Ya udah, ini adalah Adi Bautika. Jadi ya tetap lakukan pelayanan kepada Sri Krishna. Hridwag vapurbir vidada namaste jive tayo mukti pade sadhaya bhak. Dewa Brahma mengatakan jive tayo mukti pade sadhaya bhak. Jadi orang yang walaupun menderita tetapi tetap melakukan pelayanan kepada Sri Krishna dengan gigih, maka orang itu mukti pade sadhaya bhak. Orang itu mendapatkan haknya untuk pembebasan. Pembebasan itu menjadi hak asasinya lah. Bisa dikatakan seperti itu. Makanya inti utama dari hidup tenang yaitu hanya dengan pikiran ini saja. Walaupun terjadi hujan badai, kalau pikiran itu tetap tenang, ya santai saja dulu, relax dulu, tetap berjapa, tetap lakukan pelayanan. Jadi ya sudah memang ini yang harus saya dapatkan, ya udah legowo dan lakukan pelayanan, tetap lakukan pelayanan. Dan kuncinya yaitu pikiran. Pikiran ini harus disugesti. Bahkan Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur menyarankan pikiran ini harus dipukul oleh sapu 100 kali setiap harinya. Dalam artian kalau pikiran ini sudah mulai melenceng, ambil stick, ambil gagang sapu dan harus dipukul pikiran ini, dicambuk untuk kembali lagi ke jalan pemikiran yang benar. Ada juga sloka dalam Srimad Bhagavatam mengatakan yadrichayo papanena santusto vartate sukham
Na santustos tribir lokair ajitatmo upasaditaihi. Yadricayo upapanena santusto wartate sukam. Jadi kalau orang yang selalu santusta, selalu berpuas hati dengan apa yang dimilikinya, apa yang apa yang terjadi, ini ya biasa saja, berpuas hatilah. Dapat uang banyak, dapat uang sedikit, tidak dapat uang juga ya berpuas hati. Santusta wartate sukam. Orang seperti itulah yang akan merasa hidup bahagia. Na santustas tribir lokaya. Walaupun orang itu mendapatkan tribir lokya, walaupun dia mendapatkan ketiga dunia, burbuaswa, na santusta. Tapi kalau orang itu tidak pernah merasakan kepuasan dalam pikirannya, ajitatmu pasaditaihi, orang itu adalah orang yang paling menderita. Jadi kita bisa ambil contohnya seperti umpamanya bilang saja Ravana ya, Ravana. Jadi karena kemarin baru Ram Navami, jadi teringat oleh kisah Ramayana. Jadi Ravana, apa yang tidak dimiliki oleh Ravana? Dia punya segala sesuatu. Istana yang besar, bahkan istananya di golden plated, dibungkus oleh emas. Temboknya itu emas. Tempat duduknya emas. Piring-piringnya juga emas. Ravana. Adibautika. Jadi apa yang tidak dipunyai? Istri, cantik-cantik istrinya, terutama Mandodari, cantik sekali istrinya Ravana. Dan dia Ravana itu begitu cerdas sekali, memiliki 10 kepala, dan Ravana itu sebenarnya tampan dan pinter. Siapa yang tidak terpikat dengan tampan dan pinter? Dia punya segala sesuatu, prajurit, kekayaan, benteng-benteng yang kukuh. Tetapi karena Ravana tidak merasakan puas di dalam hatinya ketika mendengarkan uraian dari Surpanaka tentang Sita Dewi, dia langsung tergiur. Ini adalah kesalahan awal dari Ravana ketika dia menginginkan Sita Dewi. Kenapa tidak hanya berpuas hati dengan istri-istrinya? Mereka istri-istrinya Ravana itu melayani Ravana sampai begitu detailnya, sampai memuaskan Ravana itu tiada taranya. Jadi seperti itu. Masai, I'm making recording. Huh? Recording? Yeah, you are fully covered. Yeah, it's a nice spot. Good spot. Pranam, yes. Now I feel embarrassed. Should I continue this or not? No, this is for you. Jadi guru Bakti Sastri, guru Bakti Boy bawah saya baru saja datang. Jadi seperti Ravana, Ravana itu memiliki segala sesuatunya, dan seharusnya dia hanya cukup dengan berpuas hati saja seperti itu. Tapi dia menginginkan Sita, dan itulah sebab utama dari kesengsaraannya. Mulai dari memikirkan tentang Sita Dewi, dia sudah mulai merasa galau di pikirannya, merasa tidak nyaman, sudah ada sesuatu yang diinginkan. Sudah merasakan keresahan. Padahal sudah di-advise, sudah diberikan nasihat oleh Bibhisana, jangan ganggu dia. Tapi Ravana bersikukuh. Akhirnya itulah awal dari kesengsaranya dia, dan segala sesuatunya habis, finish, dan dia dibunuh oleh Sriram. Begitu juga dengan Duryodhana. Jadi apa yang dia tidak miliki? Bahkan Pandawa itu sudah diusir dari Hastinapura. Dan ketika Pandawa hanya menginginkan 5 desa saja untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka, apa kata Duryodhana? Bahkan saya tidak akan memberikan tanah seluas ujung jarum.
Kenapa sampai seperti itunya? Padahal para Pandawa, Yudhishthira Maharaj tidak menginginkan kerajaan, menginginkan hanya 5 desa saja, masing-masing 1 desa untuk mereka, untuk memenuhi kehidupan mereka. Tapi Duryodhana mengatakan, oh tidak akan saya berikan. Dan akhirnya sebenarnya walaupun Duryodhana memiliki segala sesuatunya, bisa dibilang seperti itu, tapi dia tidak pernah merasakan kepuasan dan selalu terbayang-bayangi oleh rasa cemas karena rasa iri kepada saudara sepupunya. Jadi itulah intinya, kunci hidup tenang dan bahagia yaitu hanya berada dalam pikiran kita. Bagaimana caranya berpuas hati? Bagaimana cara selalu berpuas hati? Entah kaya atau miskin, harus tetap berpuas hati. Dan di sini dalam Srimad Bhagavatam juga skanda 7, jadi Srila Narada Muni menjelaskan kepada Yudhishthira Maharaj. Di situ beliau mengatakan dharma mulam hi bhagawan sarva veda mayo harihi smritam catad vidam rajam yina chatma prasidati. Jadi dharma mulam hi bhagawan, ketika kita mengerti bahwa Bhagawan atau Sri Krishna merupakan akar dari segala sesuatunya. Dharma mulam hi bhagawan sarva veda mayo harihi. Jadi sarva, segala sesuatunya berasal dari Krishna. Sarva veda mayo harihi smritam catad vidam rajam. Dan orang yang mengerti tentang hal ini, yina chatma prasidati, artinya dia akan selalu prasana atma, selalu berpuas hati, selalu bahagia, prasidati, dan merasakan kepuasan di dalam hati dan pikirannya. Karena kita tahu Krishna adalah akar dari segala sesuatunya, beliau adalah sebab dari segala sesuatu yang ada, dan semua yang terjadi adalah pengaturan Sri Krishna, dan tugas kita hanya berbakti kepada beliau. Dengan mengetahui basic principle ini, jadi kita bisa merasakan kebahagiaan dalam hati kita. Yena chatma prasidati. Jadi seperti itu.